Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6? Kembali kita melanjutkan materi kita, materi pembelajaran kita pada bab 10. Semoga antum lebih semangat belajarnya, semoga antum tetap ceria, semoga antum tetap sehat selalu nak. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dari penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, walaupun kita berjauhan belajar saat ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa tatap muka, bisa cepat kembali belajar seperti sebelum datangnya pandemi yang saat ini sudah ke seluruh dunia. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 10, kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Nah, siapa itu Nabi Yahya? Nah, Nabi Yahya adalah nabi yang urutan ke-23, anak dari Nabi Zakaria. Nah, masih ingat antum? Masih ingat kamu semua urutan para nabi? Jangan sampai kita tidak ingat ya nak ya. Nah, mari coba antum ingat-ingat kembali urutan nama nabi. Nah, kita coba dengan bernyanyi. Nyanyi ini dipopulerkan oleh Raihan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, Nabi Zakaria adalah ayah dari Nabi Yahya alaihi salam. Nah, Nabi Yahya merupakan nabi urutan yang ke-23 sebelum Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Yahya alaihi salam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Kehadiran Nabi Yahya alaihi salam membuat senang Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya. Kelak Nabi Yahya alaihi salam menjadi pengganti dan pewaris Nabi Zakaria alaihi salam dan juga melanjutkan dakwah Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberikan kabar gembira akan anugerah yang diterima oleh Nabi Zakaria, yaitu lahirnya seorang putra yang kelak mewarisi beliau, tidak hanya dalam masalah harta, namun juga akan mewarisi ilmu dan kenabian Nabi Zakaria alaihissalam. Tahukah kamu bagaimana kabar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria mengenai Nabi Yahya alaihissalam? Kabar mengenai Nabi Yahya alaihissalam adalah sebagai seorang anak istimewa yang akan Nabi Zakaria alaihissalam dapatkan, yang sebelumnya belum pernah diciptakan orang serupa dengan dia. Maksudnya kelebihannya luar biasa. Nah, cobaan-cobaan para nabi itu banyak sekali makanya ketika antum mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersabar nak. Banyak dulu para nabi yang diberikan Allah cobaan yang kalau mungkin kita pada saat itu belum tentu kita sanggup. Nah, oleh karenanya perjuangan nabi ini, kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam ini merupakan pelajaran bagi kita semua. Bagian B, keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Sejak kecil Nabi Zakaria alaihi salam sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Nabi Yahya alaihi salam juga sangat penyabar. Nah, kita harus mengikut ya nak ya.
pada suatu ketika ada seorang raja datang ke tempat kediaman Nabi Yahya alaihi salam, ingin menanyakan suatu perkara, yaitu perkara yang tidak boleh dijalani oleh syariah pada waktu itu, tidak boleh dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang-orang yang condong dengan keputusan Nabi Yahya alaihi salam. Dengan gigih dan sabar Nabi Yahya alaihi salam tetap menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihi salam juga merupakan seorang yang ramah terhadap siapapun, baik kepada teman sebayanya, teman yang lebih tua, dan bahkan teman yang lebih kecil dari umurnya. Nabi Yahya alaihi salam tidak pernah menyombongkan diri. Ingat nak, sombong tidak boleh. Ya. Sombong itu tidak boleh. Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidaklah masuk surga orang yang ada sedikit saja sifat sombong dalam dirinya. Ingat ya, ada 3 orang yang sombong di dalam dunia ini, matinya mengenaskan. Yang pertama, Fir'aun karena kesombongannya dia mengatakan dirinya Tuhan. Di dalam surah An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la, dia katakan dirinya Tuhan. Akulah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Nah, lalu dengan kesombongannya Allah matikan dia di dalam Laut Merah. Siapa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Namrud. Raja Namrud juga mengatakan dirinya Tuhan. Nah, pernah dia berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuhanku, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, ialah yang bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Oleh karenanya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, coba terbitkan matahari itu dari barat. Nah, pada ayat itu Raja Namrud pun terdiam. Raja Namrud terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada ayat itu qala ana uhyi wa umit. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kalau begitu, qala, dia mengatakan, Raja Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nah, ahli tafsir mengatakan maksud menghidupkan dan bisa mematikan itu ialah pada waktu itu dia seorang raja yang kejam. Siapa yang mau dia bunuh, dia bunuh. Itu maksudnya mematikan. Maksud menghidupkan, yang tadinya harusnya dia bunuh, dia biarkan hidup. Itulah menghidupkan. Padahal pada dasarnya bukan begitu Tuhan. Nah, lalu Allah matikan dia dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Lalu dia meninggal dunia. Karena pada waktu itu kesombongan dia luar biasa. Dia naik ke atas istananya, dia bawa panah, dia mau panah Tuhan. Wahai Ibrahim, mana Tuhanmu? Ayo sini biar ku panah. Kira-kira begitu. Nah, lalu dia mati dengan seekor nyamuk. Yang ketiga, Qarun. Qarun itu mati karena kesombongannya. Dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapatkan ini, hartaku yang banyak ini, ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Seharusnya tidak dia katakan begitu. Seharusnya apa yang aku dapatkan ini karena Allah memberikan ilmu kepadaku. Harusnya begitu. Jadi tidak boleh sombong. Nabi Yahya alaihi salam tidak pernah menyombongkan diri. Ya, jangan menjadi orang yang angkuh, mentang-mentang kita sudah punya ilmu, mentang-mentang kita sudah bisa, kita sombong. Enggak boleh ya. Terus lanjutan halaman 120, tekun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada kedua orang tua. Hati-hati anak ya. Jangan sempat orang tua kita marah kepada kita sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku sudah berbuat zalim kepadaku. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaanmu. Ingat nak, jangan pernah
orang tua kita berdoa seperti itu. Selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, selalu hormati orang yang lebih tua dari kita. Setelah Nabi Zakaria alaihi salam usianya sudah mencapai dewasa, diangkatlah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hai Yahya, ambillah Taurat dan kemudian sampaikan kepada orang-orang Bani Israel yang sudah menyimpang dari ajaranku yang ada pada kitab Taurat itu. Demikianlah isi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang soleh. Nah, jadi baca-baca bukunya nak, dengarkan video ini baik-baik, antum resapi bagus-bagus, jadilah anak yang baik, berbakti kepada orang tua, taat kepada perintah Allah, perintah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, jangan pernah malas dan jangan cepat putus asa. Oke? Ini saja hari ini. Ingat, tugas yang kemarin dikumpulkan pada tanggal 6 Februari ini. Oke? Ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Dibaca-baca bukunya. See you to next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.